Assalamualaikum. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Hadir semua? Coba lihat sekeliling kalian, ada nggak teman kalian yang nggak sekolah? Siapa yang nggak sekolah? Terus siapa lagi? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ada semangatnya halo? Masih apa tepuk semangat? Oke, kita mulai. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, ya sudah semangat, sudah. Selanjutnya, silakan dipimpin untuk membacakan doa terlebih dahulu. Silakan, ke kelas. Setiap belajar atau setiap melakukan sesuatu kita harus membaca doa supaya kita selalu diberikan kelancaran serta belajarnya cepat paham, cepat mengerti ya. Bapak absen dulu ya. Dafa, Denis, kemana Denis? Sakit ya, kita doakan semoga cepat sehat ya supaya kita bisa berkumpul lagi untuk belajar. Dimas hadir, Farhan hadir, Gian mana Gian? Hamid hadir, Hafid Rizkil Iren mana Iren? Sakit ya, sakit ya. Rido mana Rido? Syahril Maulana hadir. Ini Kaila hadir. Muhammad Amirullah hadir. Muhammad Fadil hadir. Muhammad Nafal sakit. Nabil hadir. Nadia Navia jangan bangun ya. Tadi kan sudah semangat, cukup semangat ya. Prita hadir.
Putri. Putri mana Putri? Hadir ya, bilang hadir ya. Rahman. Hadir. Raskarafael. Rizky. Rizky. Kemana Rizky? Hah? Ke sekolah? Belakang nggak punya ongkos sekolahnya. Silva? Silva hadir. Siti Amelia, Sinta Amelia? Hadir. Siti Maimunah? Kemudian Siti Zahra? Siti Ulfa? Viola? Zio? Ada yang belum terpanggil? Siapa namanya? Najwa. Hadir ya. Oke. Hari ini materinya mengenai surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Hujurat, mulai dari membacanya, ya, kemudian menjelaskan pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Hujurat, dilanjutkan dengan menulis. Ada yang tulisannya bagus di sini? Ada yang tulisannya bagus? Yang malu-malu ya, acungkan tangan, harus percaya diri. Selanjutnya nanti kita akan menghafalnya bersama-sama. Ya. Sudah siap? Sudah siap. Nah, masih ingat pelajaran minggu lalu? Coba Bapak pengen lihat. Minggu lalu kita belajar apa? Asmaul Husna itu ada berapa jumlahnya? Yang kita pelajari minggu lalu hanya berapa? 5 saja, ya. Yang ke satu apa? Artinya apa? Yang kedua apa? Yang kedua apa? Amin artinya apa? Yang ketiga? Yang keempat? Kudus artinya? Yang terakhir yang kelima apa? Artinya? Amalnya masalah. Masalah menurut ya. Oke, yang kemarin ada 5 ya. Dah. Halo. Oke, lihat ke depan, jangan ada yang ngobrol. Apakah ada yang sudah pernah atau bisa membaca surat Al-Hujurat dengan suara yang bagus? Angkat tangan siapa yang nanti kita bareng-bareng ya. Nah, selanjutnya coba kalian amati. Ada berapa gambar ini? Nah, coba amati dulu. Ini kira-kira gambar apa ya? Apa itu kira-kira? Gambar tentang keragaman. Coba gambar ke-1 itu menceritakan tentang keragaman di mana? Nah, kalau gambar yang kedua, kalau yang gambar yang ketiga, di mana coba? Ini yang gambar gimana nih? Kemudian antar. Ini di mana ini? Nah, di sini ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan bagaimana perasaan kalian atau
tulisan ini? Apakah kalian bisa menulis seperti ini? Bisa. Bisa ya. Nah, coba kalian amati lagi gambar ini. Ini sedang apa? Mengaji. Coba cepat tangan siapa yang tadi malam tidak ngaji? Ya. Yang tidak ngaji siapa? Yang ngaji ngacung. Sudah masuk ke Iqra berapa? Iqra apa udah Quran besar? Udah. Ada yang sudah khatam? Lanjut lagi ngajinya ya. Ya. Ini ada Pak Ustaz dan santri-santrinya. Nah, kita dengarkan dulu ini ya. Bisa baca gitu? Dan sekarang sebelum membacanya nanti dalam pembacaan Al-Quran ada hukum-hukumnya, hukum tajwid. Paham? Ada berapa hukum tajwid yang dasar? Sihat, itu yang dasarnya ya. Kalau kalian perhatikan di sini sudah dikasih warna. Nah, ada warna apa saja? Ada biru, merah, dan kita lihat di sini. Nah, untuk merah dan untuk biru menunjukkan bahwa bacaan itu hukumnya mad. Ya, mad itu panjang. Kemudian yang merah menunjukkan bacaan gunnah. Gunnahnya apa? Mendengung. Dan yang hijau atau memantul. Ya. Coba. Sini. Ya, ini hukumnya apa? Ya, ini. Ya, ayu. Ya. Ini yang pendek kan ini. Ya, ayu. A-nya bukan ya. A, alif. Alif ketemu ya kalau pakai tasjid. Ini hukumnya on. Ya, ayu. Kemudian ini nun. Hukumnya apa yang warna merah ini? Ya ayyuhan nas. Nunnya panjang. Ya, ini diberi tanda bir, maka dibaca panjang. Ya. Baik, ulangi bapak dulu baru kalian. Setelah bapak baru kalian ya. Ya ayyuhan nas.
hukumnya apa? Mat. Halak. Oh. Jadi rada dipantulkan. Bukan halak tapi halak. Nanya hukumnya kita baca lagi bapak dulu baru kalian ya. Inna khalaqnakum ini yang mana hukumnya ini hukumnya hukumnya Zakari wa unsa. Nah, dari sini hukumnya apa? Warna-warna biru semua. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Warna apa ini? Hanya biru berarti man bacanya panjang. Nah ini merah artinya inna akramakum. Banyak pendek ya. Inna akramakum. Yang dari sini Indallahi atqakum. Garis lain ada dua hukum. Non hukumnya li hukumnya di hukumnya apa? Innallaha alimun khabir. Jadi, pada pelajaran hari ini ada 3 hukum yang kita pelajari pada saat kita membaca Al-Quran. Pertama hukum mat atau pan. Yang kedua hukum nyambung. Yang ketiga hukum boleh satu kelompok bisa membacanya kan? Coba kelompok satu dulu. Bismillah, bareng-bareng bismillah.
Innallaha alimun ini. Sadaqallah. Bareng-bareng sadaqallah. Oke, lagi di mana ini? Di tempat pengajian. Kalau yang pertama ini di sekolah kan ya? Ya. Ini di tempat pengajian. Kita baca secara berulang-ulang dulu ya supaya kita cepat hafal. Baca 5 kali 3 kali 3 kali. Ya ayuhan nas. Ya
Sekarang ada tugas kelompok. Ya, kerjakan dengan kelompok kalian. Menemukan hukum tajwid dari potongan-potongan ayat ini. Silakan bersama-sama dengan kelompok kalian. Kalimat mana yang termasuk hukuman ma? Kalimat mana yang termasuk hukum bacaan guna? Dan kalimat mana yang termasuk bacaan ol-ola? Silakan berdiskusi. Berdiskusi. Ayo, tulis jawabannya, tulis ya. Jawabannya ditulis oleh satu orang. Kakinya di bawah. Oleh satu orang ya. Silakan ditulis. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Ya Yohanes itu termasuk kemana? Ya-nya kemana? Nasnya kemana? Silakan. Oke, sudah ya. Waktunya habis. Sudah habis, silakan boleh satu orang ke depan untuk mengumpulkan jawabannya. Bukunya ya, di buku. Silakan bawa ke depan. Di buku catatan. Nah, itu. Silakan mengumpulkan oleh perwakilan kelompoknya. Ya, silakan hitung lagi. Ya, silakan bawa ke sini bukunya. Kumpulkan bukunya. Nah, tugasnya kumpulkan. Ya, sudah belum? 1, 2, 3, 4, 5 sudah semua ya? Bapak periksa dulu ya. Oke, jawabannya hampir keseluruhan sudah bagus. Ya. Sudah 99%. Jawabannya betul ya. Selanjutnya, Bapak ada game. Mau game mau? Nanti satu orang seorang ke depan ya, satu orang seorang. Perwakilan kelompoknya satu orang ke depan untuk mengambil amplop ini. Amplop ini isinya apa? Isinya uang bukan? Ya. Sebelum game, ya, Bapak kasih bocoran. Game ya. Menyusun. Ya. Potongan-potongan Quran surat Al-Hujurat dengan artinya. Untuk bagaimana cara kalian bisa mempermainkan game ini, Bapak kasih bocoran dulu bahwa arti dari surat Al-Hujurat itu adalah ini ada. Nah, ini potongan dari ayat surat Al-Hujurat. Silakan kalian masing-masing rebunya, masing-masing anggota rebunya untuk masing-masing bagian mana saya harus menghafalkan supaya nanti pas main game ini cocok. Ya, Bapak kasih waktu 1 menit. Silakan masing-masing menghafalkan yang mana.
Satu orang satu baris ya, atau 2 baris. Jadi nanti apa? Ya, silakan masing-masing perwakilan kelompoknya ke depan. Masing-masing perwakilan kelompoknya ke depan untuk mengambil amplop ini. Ya, masing-masing silakan dulu. Naik ke depan, Pak. Masih dulu ke depan. Nah, sekarang buka amplopnya bersama dengan kelompok kalian, kemudian silakan disusun. Ininya dibalikkan. Kita bisa dikasih. Nah, gini misalnya ini artinya jauh ini. Jadi ini kan gini. Di sini. Nah, silakan dengan kelompok kalian. Oke, silakan kerjasama ya. Di bawah, duduknya di bawah. Jangan sampai ketuker ya. Jangan sampai tertukar. Awas, ayo kerjasama. Lanjutkan. Sudah? Kerjasama semua ada kerja. Sudah? Nomor 1 sampai 5 sudah? Sekarang kita cocokkan jawabannya. Kita cocokkan. Nah ya, waja'alakum summa wa qabaila artinya apa? Bangsa dan bersuku. Inna akramakum jawabannya apa? Sesungguhnya yang paling mulia yang ketiga, yang kaliu wa unsa. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lanjut. Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Innallaha alimun habib. Lanjut. Inna khalaqnakum. Lanjut lagi ta'arufu. Agar kamu saling terakhir indallahi atqakum. Cuk, kelompok mana yang betul semua? Tuh, siapa yang betul semua? Semua ya. Nah, selanjutnya ada tambahan materi dari Bapak di sini. Bapak akan menjelaskan. Nah, ini ya, alat secara utuh di sini ya.
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal dan mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Nah, di sini contoh perilaku berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 13. 1. Menghormati keberagaman. 2. Saling mengenal dan bersosialisasi. 3. Tidak bersikap sombong. 4. Menghindari perasaan. Jadi jika di lingkungan kita ada yang berbeda, baik itu agamanya atau sukunya atau warna kulitnya, ya, kita harus saling menghormati. Terus kita juga harus saling mengenal dan bersosialisasi. Sebelumnya kalian saling mengenal tidak? Waktu kalian masuk kelas 1 kalian saling mengenal tidak? Yang dari tadinya tidak kenal, jadi kalian harus saling mengenal. Yang ketiga, tidak bersikap sombong. Kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu. Hanya sombong sendiri. Saya punya sepatu baru bagus mahal, kamu mas sepatunya jelek. Ada yang suka gitu kan? Kalau ada, jangan diulang. Bagus kalau tidak ada ya. Kemudian yang selanjutnya, menghindari prasangka buruk. Ya, jangan berprasangka buruk terhadap orang lain. Ya. Jadi kita harus bersikap atau berprasangka baik. Selanjutnya, kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang ke-1, penciptaan manusia yang sama. Jadi manusia diciptakan sama, yang membedakan hanya ketakwaan, ketakwaan saja. Kemudian keberagaman sebagai rahmat. Coba kalian pikir atau kalian bayangkan kalau misalnya Allah menciptakan manusia dengan wujud, wajah dan warna kulit yang sama. Coba bayangkan. Misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Semua wajahnya sama, warna kulit sama, rambutnya sama, matanya sama, semua mirip. Kira-kira apa yang bakal kalian bayangkan? Bingung kan? Ya. Makanya Allah sengaja menciptakan kita beragam atau berbeda-beda. Selanjutnya, persatuan dan persaudaraan. Jadi kita harus selalu bekerja sama, bersatu dan bersaudara. Yang ketiga, pengetahuan Allah yang maha kuasa. Jadi melalui ayat ini menegaskan bahwa Allah itu maha mengetahui dan maha teliti. Kira-kira kita yang sedang belajar ini Allah tahu nggak? Terus kalian tahu nggak di belakang misalnya ada daun jati yang jatuh, tahu nggak? Tahu nggak? Tapi Allah tahu nggak?
Kemudian pernah belajar matematika? Pernah salah? Berapa kali salahnya? Banyak apa jarang? Dari sini Allah itu maha teliti. Jadi Allah itu tidak mungkin salah. Coba misalnya kalau Allah tidak memiliki sifat maha teliti, ya. Terus menciptakan manusia, kenapa hidung menghadap ke bawah? Ayo jawab. Kenapa hidung menghadapnya ke bawah? Bisa jawab. Kenapa nggak ke atas? Hadapnya, lubangnya di atas. Kenapa sih? Coba kalau kalian bayangkan kalau misalnya musim hujan, terus hidung itu menghadap ke atas, kemana juga? Masukkan air kan? Ya. Karena Allah itu teliti, maka hidung itu menghadap ke bawah supaya ya salah satunya itu. Dan juga supaya indah dan enak dipandang. Ya. Selanjutnya, kita harus selalu hidup rukun. Gambar yang pertama, hidup rukun di mana itu? Di rumah. Suka rukun dengan adiknya? Ada yang suka berantem dengan adik atau kakak? Jadi setelah kita keluar dari tanggungan surat al-Hujurat ini, kita harus baikkan ya, harus rukun. Yang kedua, ini di mana? Di sekolah. Ada yang suka berantem di sekolah? Ada yang suka berantem? Jangan berantem ya. Kita harus selalu rukun. Ini di mana ini? Dengan tetangga kita harus rukun, ya. Baik itu saudara maupun yang bukan saudara kita. Nah, kita juga harus bersikap patuh dan hormat pada orang tua. Tadi sebelum berangkat sekolah salaman dulu enggak? Benar. Itu yang tidak salaman. Tidak salaman. Jadi setiap kita mau berangkat sekolah atau pulang sekolah, kita harus salaman dulu. Ya. Jangan pas kita pulang sekolah itu buka pintu, buka langsung sepatu lempar. Di mana? Tas dilempar di mana? Ini pas berangkat besok sekolah liur. Cari sepatu di mana? Dan digigil kucing di bawah air kucing ya. Selanjutnya patuh dan hormat kepada guru. Ya. Wajib, karena orang tua kalian yang ada di sekolah itu adalah guru pengganti orang tua kalian. Di rumah yang ada di sekolah itu adalah guru. Makanya kita harus patuh dan hormat kepada guru. Salaman Tara. Kalau datang ke sekolah, datang. Siapa yang kalian pertama hampiri? Guru atau tukang dagang? Guru ya, salaman dulu ke guru. Jadi ketemu di mana saja, baik di sekolah, di masjid, di pasar, di mana wae, kita harus salaman ya, atau sapa guru. Kemudian yang ketiga, patuh dan hormat kepada anggota keluarga yang lain. Ya. Terhadap paman, bibi, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang kita mempelajari dulu atau latihan dulu ya. Masing-masing, kalau ini masing-masing
masing-masing. Kalau tadi kerja kelompok, sekarang masing-masing ya. Orang ini 1, 2, 3, 4. Orang 2. Ini berapa? 1, 2, 6. Isi. Sudah, silakan dikumpulkan lagi perwakilan per kelompok 1. Boleh 1 orang saja. Selanjutnya tugas kalian membuat resume. Tadi kan sudah dijelaskan ayat Al-Quran mengenai surat itu temanya tadi kita harus apa saja ya. Silakan kalian membuat resume. Ayo silakan membuat catatan resume. Ayo mulai, jangan. Kita membuat catatan kalian. Setelah membuat catatan itu nanti dilanjutkan menulis surat ini ya, dengan rapi dan indah. Lagi ada 1 orang ya, pelan-pelan ya. Catatannya dikumpulkan, catatannya
ayatnya ayat 13. Ya. Jadi kandungan dari surat ini yang pertama tadi apa? Kita harus saling menghormati. Selanjutnya tidak boleh bersikap sombong. Kemudian menghindari dari perasaan buruk dan saling mengenal dan bersosialisasi. Itu yang kita pelajari hari ini. Minggu depan kita akan belajar materinya mengenai sholat duha ya. Minggu depan materinya mengenai sholat duha. Oke. Begitu. Silakan dirapikan bukunya. Oke, sudah rapi. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Paling rapi pulang duluan. Rapi. Ini silakan pulang duluan. Selanjutnya yang ini kelompok 1 silakan pulang. Selanjutnya kelompok 5 3 ada 3 mana 3 apa ini duduk itu sesediaan lain salah. Ayo silakan, Bang. Baik.